Halo, perkenalkan nama saya Titus Henry Iswanto dengan NIM 114244047 dan saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi literatur yang dilakukan oleh kelompok saya dengan berjudul Potensi Eceng Gondok atau Eichhornia crassipes sebagai agen fitoremediasi dalam pengolahan air limbah deterjen laundry. Studi literatur ini dilakukan oleh eh, empat teman saya yang lainnya yaitu ada Nur, ada Egit, ada Raka, dan juga ada Aurelia. Yang pertama adalah latar belakang. Deterjen sebagai bahan pembersih yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan laundry memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Lalu, deterjen yang terakumulasi di laut dapat menyebabkan pencemaran karena terdapat surfaktan dan senyawa fosfat. Oleh karena itu, fitoremediasi memiliki keunggulan dibandingkan remediasi kimiawi dan fisis. Yang keempat, eceng gondok memiliki daya serap polutan yang baik. Jadi, potensi eceng gondok dalam mengolah limbah deterjen di perairan Indonesia sangat menjanjikan. Oleh karena itu ada identifikasi identifikasi masalahnya ada sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apa sih pengaruh dan potensi fitoremediasi sebagai agen pengolahan air limbah dibandingkan dengan alternatif teknik remediasi yang lainnya. Yang kedua ada bagaimana efektivitas tanaman eceng gondok sebagai penyerap polutan pada air limbah deterjen. Dan yang ketiga, bagaimana cara pengaplikasian konsep fitoremediasi agen eceng gondok dalam pengolahan air limbah deterjen. Lalu ada tujuan penelitiannya, yaitu pertama untuk mengetahui pengaruh dan potensi fitoremediasi sebagai agen pengolahan air limbah dibanding dengan alternatif teknik remediasi yang lainnya. Lalu untuk yang kedua, mengetahui bagaimana efektivitas tanaman eceng gondok sebagai penyerap polutan pada air limbah deterjen. Dan yang ketiga, itu untuk mengetahui bagaimana cara pengaplikasian konsep fitoremediasi agen eceng gondok dalam pengolahan air limbah deterjen. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi ilmiah pemanfaatan eceng gondok. Lalu menawarkan solusi alternatif yang murah, efisien, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengembangan sistem pengolahan limbah dengan berbasis tanaman. Eh, Selanjutnya ada ruang lingkup kajian. Jadi ruang lingkup kajian yang kami kaji itu ada pertama, subjeknya itu eceng gondok dan limbah laundry domestik. Dengan parameternya yaitu ada BOD, COD, dan fosfat. Dan juga dengan batasan tidak membahas logam berat eh, lalu atau limbah diencerkan 40%. Kondisi lingkungan juga tidak dikontrol penuh. Pendahuluan, metode dan teknik pengumpulan data. Jadi penelitian penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan pu Tujuan pustaka. Jadi dilakukan penelitian terlebih dahulu, yaitu kami dari beberapa penelitian terdahulu mengenai teknik pengolahan limbah, fitoremediasi dipilih sebagai solusi yang ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran. Karena tanaman tertentu mampu menyerap polutan seperti logam berat ataupun senyawa organik yang berbahaya. Seperti yang dilihat dapat pada layar, eh, kami memilih beberapa jurnal dan juga eh, sitasi. Lalu salah satu tanaman air yang dapat membantu mengatasi pencemaran eh, limbah ini yaitu ada eceng gondok atau tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Tanaman ini memiliki potensi besar sebagai agen fitoremediasi karena kemampuannya untuk menyerap logam berat dan nutrisi berlebih dari air limbah. Selanjutnya, landasan teori. Jadi, air limbah deterjen atau air limbah cucian memiliki komposisi yang kompleks dan bervariasi, tergantung pada sumbernya, seperti sumbernya dari domestik, industri, ataupun rumah sakit. Jenis dan konsentrasi bahan kimia yang digunakan, serta tingkat kotoran yang dihilangkan dari cucian. Selanjutnya, penghitungan kualitas air limbah deterjen didasarkan pada uji parameter fisik dan kimia, seperti tingkatan pH, chemical oxygen demand, atau COD, biological oxygen demand, atau BOD, lalu ada total suspended solids atau TSS,
ada kekeruhan, ada juga electrical conductivity atau EC, ada juga microbiological load, dan juga ada jumlah fosfat. Lalu jadi fitoremediasi, jadi itu menjadi teknik yang digunakan untuk mengurangi polusi lingkungan dengan memanfaatkan tanaman makroskopis untuk menyimpan, mengakumulasi, dan menetralkan senyawa berbahaya. Pendekatan dalam fitoremediasi dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, yaitu diantaranya ada fitoekstraksi, ada rizofiltrasi, ada fitodegradasi, ada fitovolatilitasi, ada fitoimobilisasi, dan juga ada fitostimulasi. Fitoremediasi yang memanfaatkan tumbuhan memiliki sifat yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga rendah biaya. Sebagai perbandingan lainnya, teknik non-fitoremediasi seperti pergantian tanah, vitrifikasi, imobilisasi kimia, dan juga isolasi tanah memberikan beberapa potensial kerugian, termasuk dalam biayanya operasional yang tinggi, lalu juga prosesnya cenderung rumit, sekunder, dan dihasilkannya lumpur dalam jumlah yang cukup besar untuk memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dapat terlihat juga gambar tanaman eceng gondok pada layar bagian kanan. Oke. Lalu pembahasan, kita sudah masuk ke pembahasan. Jadi kita membahas efektivitas eceng gondok. Jadi eceng gondok tuh Eichhornia crassipes itu terbukti efektif dalam menyerap berbagai jenis polutan dari air limbah, khususnya surfaktan yang merupakan komponen utama dalam deterjen. Jadi tanaman ini memiliki sistem peredaran yang luas dan juga berpori-pori, sehingga mampu menyerap beberapa senyawa organik dan anorganik, termasuk biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, dan juga fosfat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanaman eceng gondok atau kayak Eichhornia crassipes terbukti memiliki kemampuan yang berdampak besar untuk mengurangi kadar polutan pada limbah laundry. Jadi ini terlihat ada desain rancangan reaktornya yang seperti reaktor A atau reaktor pertama terdapat 5 tanaman, reaktor B ada 10 tanaman, dan juga reaktor C ada 15 tanaman. Lalu ada mekanisme fitoremediasi eceng gondok. Jadi eceng gondok tuh menyerap polutan melalui akar yang berfungsi menyaring zat-zat berbahaya dari air, terutama organik lain dari deterjen. Jadi terdapat beberapa mekanisme utama yang membantunya, yaitu ada mekanisme rizofiltrasi yang dimana akar menyerap dan mengikat polutan dari air. Lalu ada mekanisme fitodegradasi, yaitu senyawa kompleks diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana lewat enzim dari tanaman. Dan juga ada juga fitostabilisasi, yaitu polutan yang tidak bisa diserap akan diendapkan di sekitar akar, sehingga tidak menyebar ke lingkungan. Kepada kepadatan tanaman juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyerapan polutan. Jadi semakin banyak tanaman, tentunya dalam batas tertentu, mm, maka semakin tinggi juga penurunan eh, parameter BOD dan COD dari limbah tersebut. Namun untuk fosfat hasil terbaik terbaik di jumlah tanamannya terdapat di jumlah tanaman yang menengah atau sekitar 10 tanaman. Lalu juga ada waktu kontak ideal yang dibutuhkan sekitar 20 hari agar proses penyerapannya maksimal. Lalu selanjutnya ada kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, dan pH yang sangat berpengaruh. Jadi eh, tanaman yang tidak menerima kondisi lingkungan yang optimal ini seperti kekurangan cahaya bisa membusuk dan melepaskan polutan kembali ke air yang menurunkan efektivitas penggunaan tanaman tersebut sebagai agen fitoremediasi. Lalu ada efektivitas proses, lalu selanjutnya ada efektivitas proses yang sangat bergantung pada pengaturan jumlah tanaman, durasi perendaman, dan juga kualitas lingkungan sekitar. Lalu di bawah terlihat tabel-tabel yang dimana ada efisiensi penurunan kadar COD yaitu pada tabel kiri,
dan juga ada efisiensi penurunan kadar fosfat pada tabel yang di kanan. Dan ini penurunannya eh, eh, terhadap hari atau jangka perlakuan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan eceng gondok sebagai agen fitoremediasi. Kelebihannya, eceng gondok mudah ditemukan dan cepat tumbuh di perairan Indonesia. Tanamannya juga mampu menyerap polutan organik, anorganik, maupun juga logam berat. Tanaman eceng gondok juga bisa dimanfaatkan lagi sebagai kompos, pupuk, atau bahan baku bioenergi. Namun, tumbuhan eceng gondok juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya jika pertumbuhannya tidak dikendalikan dengan baik, tanaman eceng gondok ini bisa menutupi permukaan air dan mengganggu ekosistem, seperti yang terjadi jika pada beberapa lingkungan yang dimana eceng gondoknya itu mengalami overpopulasi yang mengakibatkan eh, cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam air, yang akibatnya lingkungan yang berada di bawah air seperti ikan dan kehidupan lainnya sangat terganggu. Lalu juga biomasa yang sudah menyerap polutan, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi pencemar baru atau menyebar lagi ke lingkungan. Lalu yang ketiga, efektivitasnya bisa menurun jika kondisi lingkungan ekstrim atau kurang optimal atau kadar polutannya terlalu tinggi. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, simpulan yang dapat ditarik adalah fitur remediasi menggunakan eceng gondok atau Eichhornia crassipes terbukti efektif dan ramah lingkungan dalam menurunkan kadar BOD, COD, dan fosfat pada air, air limbah, deterjen laundry. Selain itu juga eceng gondok mudah ditemukan di Indonesia, memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan juga mampu menyerap nutrien langsung dari air, sehingga bisa menjadi potensial yang besar untuk solusi alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan dibanding metode kimiawi atau fisik yang lainnya, yang dimana mereka tuh cenderung lebih mahal dan juga berisiko menimbulkan dampak sekunder. Dengan demikian, pemanfaatan eceng gondok sebagai agen fitoremediasi dapat menjadi teknologi pengolahan limbah deterjen yang efektif, aplikatif, dan juga mendukung upaya pelestarian lingkungan perairan di Indonesia. Selanjutnya untuk saran, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dilakukan percobaan lapangan dengan variasi konsentrasi limbah, deterjen, dan juga kondisi lingkungan yang berbeda untuk mendapatkan data yang lebih aplikatif dan juga relevan dengan situasi di kehidupan nyata atau di lingkungan aslinya. Lalu penting juga untuk mengembangkan teknologi filter biologis berbasis eceng gondok yang dapat disesuaikan untuk usaha laundry dari kecil hingga menengah, sehingga solusi ini dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan atau dapat diaplikasikan di masyarakat masyarakat. Oke, sekian presentasi dari studi literatur kelompok saya. Saya Titus Hendrik Kriswanto izin pamit. Semoga presentasi ini bisa menjadi eh, bisa membantu kita semua. Untuk akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.